Oke, sudah kelihatan Bu Fania dengan Bu Diana. Oke, selamat siang untuk Bu Fania dan juga untuk Bu Diana. Kita untuk bersyukur buat kesempatan ini dapat menyampaikan, ya mungkin tidak sempurna, tetapi apa yang kami ketahui, inilah yang kami bagikan, dan nanti mohon masukan dan saran. Ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu, dan nanti kita akan berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oh, laki-laki. Berdoa selesai. Baik, Ibu Fania dan juga Ibu Diana, pada saat ini kami menyampaikan materi, yaitu mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini ada di sini. Kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi perenungan kita, yaitu apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mencoba memberikan sedikit jawaban untuk pertanyaan ini. Apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan? Saya bisa kasih jawaban, mungkin Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu Pak. Mungkin landasan dasar panduan kurikulum. Ya, terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama Pak. Ini saya lanjutkan hal-hal yang menjadi penting, yaitu dokumen pendukung atau dokumen yang selalu menjadi rujukan ketika mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Ini ya, yang disampaikan oleh Bu Diana tadi. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Ini menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi, tujuan itu diterjemahkan dalam pelaksanaannya dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Nah, dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang perlu dicapai, atau yang disebut dengan long term, ya, atau luaran jangka panjang. Profil pelajar Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan penyusunan standar pendidikan dan kurikulum. Ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran. Nah, berikutnya adalah standar pendidikan yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian, ya, pembelajaran sama ini jadi double tadi ya. Kemudian berikutnya adalah struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil belajar Pancasila, dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan ekstrakurikuler termasuk pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila.
Nah, kemudian berikutnya adalah prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, kemudian proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, ini adalah urutannya ya. Jadi harus dimulai dari bagaimana kurikulum itu dibuat, harus mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, kemudian turun ke bawah, ya, terjemahannya dalam profil pelajaran Pancasila, kemudian standar pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, kemudian struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Ya. Oke, nah ini proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, kurikulum operasional sekolah perlu menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Nah, kemudian kalau nanti ada hal yang perlu ditinjau, ya, peninjauan dan revisi, nah bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi bila ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, ini yang kami presentasikan pada saat siang hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Nah, oke Bapak Ibu, kami mohon masukan, pertanyaan, mana tahu ada. Dari Bu Diana ada pertanyaan, Bu? Dari Bu Fania, ayo gimana Bu Diana? Baik, mungkin dari saya dulu. Saya ingin bertanya terkait dengan penyusunan kurikulum ini. Di dalamnya kan kita ada capaian pembelajaran, kemudian materi-materi lainnya. Bagaimana untuk capaian pembelajaran dikhususkan di seni budaya, Pak? Jadi berkaitan dengan penyusunan kurikulum ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fania. Jadi kalau dilihat dari pelajaran kita seni budaya, nah capaian pelajarannya itu memang bervariasi ya. Jadi tidak bisa ditentukan di satu, malah mungkin di satu kota tidak bisa, karena kekhasan masing-masing sekolah dalam memilih bidang pelajaran yang akan diampu untuk seni budaya itu berbeda-beda ya. Kalau seperti saya di sekolah saya, maka pelajaran yang saya ampu itu adalah pelajaran seni rupa dan seni musik ya. Ada juga sekolah yang hanya seni tari, ada juga yang melibatkan seni teater. Jadi untuk merumuskan capaian pelajaran itu diserahkan kepada masing-masing sekolah, dan tentu materi yang akan diujikan itu tentu tidak terlepas dari buku yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai acuan. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan khususnya untuk contohnya kayak musik-musik daerah, kita bisa pakai musik-musik daerah khas di daerah masing-masing. Contoh di Kalimantan Tengah
Nah, mungkin akan diujikan dengan alat-alat musik khas daerah sana, begitu ya. Jadi artinya bahwa capaian pembelajaran itu memang diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan gagasan sekolah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Fania. Baik, terima kasih Pak. Bu Diana, ada pertanyaan, Bu? Saya mau nanya tadi kata Bapak ya gini ya Pak ya, untuk sekolah Bapak tadi mungkin sesuai bidangnya, misalnya seni rupa atau seni musik. Jadi yang untuk sekali sama seni teater nggak diajarkan ya Pak ya? Enggak. Jadi kalau di kota kami Pontianak ini minimal 2 pilihan, ya, karena kita sebagai guru belum tentu punya kompetensi untuk seni-seni lain, ya. Jadi seperti yang kemarin ada kita seringkan itu bahwa jangan sampai nanti kita juga kesulitan mengajar padahal kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Jadi kalau di sekolah sekolah kami ini kami pilih 2, yaitu musik dan seni rupa. Jadi mungkin kalau di sekolah lain bisa jadi seni mana gitu. Tapi yang pasti yang kemarin itu kita pertemuan MGMB Kota Pontianak bahwa pemilihan itu pertama ya kompetensi gurunya, yang kedua juga pertimbangan kemampuan daripada anak dalam kompetisi ya. Jadi kebetulan di sekolah kami yang kompetisi kalau lukis itu juga punya potensi menang, kemudian kalau musik juga ada potensi menang. Jadi pertimbangannya seperti itu, Bu Diana. Ya. Ya. Pertimbangan tadi itu dilembutkan lewat apa komputer atau gimana Pak? Mau nanya aja soalnya kan di tempat saya kalau pengajaran Oke, Bu Diana, mungkin yang saya tangkap pertanyaannya karena kurang jelas terakhir pertanyaannya. Jadi kalau penentuan mata pelajaran mana yang akan diasuh, maksudnya bidang mana yang diasuh dalam seni budaya itu memang diserahkan kepada gurunya, Bu. Serahkan kepada gurunya yang menentukan. Gurunya menentukan seni mana yang akan diajarkan. Oke, Bu Diana. Kalau bisa untuk pembuatan kurikulum satuan operasional Oh iya, Bu. Karena suara Bu Diana kurang jelas, saya dengar, mungkin nanti bisa chat melalui kalau ada pertanyaan ya, Bu ya. Oke, nah itu tadi yang kami bisa sampaikan di grup kita ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan untuk kita mengetahui bagaimana cara kita menyusun kurikulum atau mengetahui proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Semoga melalui materi yang kami sampaikan ini kita dapat memahami pada akhirnya materi dari penyusunan proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu semuanya bersumber dari tujuan pendidikan nasional ya, dan tentunya itu adalah sesuatu yang berdampak untuk anak didik. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan atas perhatian Bu Fania, Bu Diana saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan berkati kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mungkin kita akan berdoa sekali lagi menutup kegiatan ini. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa selesai.